Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Adel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi di video sebelumnya yaitu mengenai macam-macam bilangan dan pengertian bilangan bulat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait operasi bilangan bulat. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini operasi bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penjumlahan. Apa yang harus kalian pahami atau ingat? Nah, di sini ada beberapa aturan. Nah, ini aturan yang pertama ya. Ketika bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, itu akan menghasilkan bilangan bulat positif. Oke, contoh di sini bilangan positifnya 6 dan 7. 6 ditambah 7 akan menghasilkan bilangan positif yaitu 13. Contoh lain, 23 ditambah 11 itu akan menghasilkan bilangan positif yaitu 34. Bisa ya? Untuk bentuk yang kedua, nah ini berbeda tanda ya. Ada bilangan positif ditambah bilangan negatif. Hasilnya itu bisa jadi bilangan positif, bisa jadi bilangan negatif. Contoh, nah di sini ada sebuah bilangan positifnya 6, bilangan negatifnya adalah negatif 7. 6 ditambah negatif 7, nah kita lihat di sini yang negatifnya itu berada di bilangan yang paling kecil atau di bilangan yang paling besar. Nah, di sini kan yang paling besar itu 7 ya, tanpa melihat dulu negatif. Nah, negatifnya ada di 7, maka hasilnya akan negatif. Dan satu ini diperoleh dari selisih dari 6 dan 7. Selisih dari 6 dan 7 itu adalah 1. 7 kurang 6 adalah 1. Oke, contoh yang lain. Di sini bilangan positifnya 8, bilangan negatifnya negatif 5. Ternyata bilangan negatifnya itu terletak atau berada di bilangan terkecil. Kan 8 sama 5 bilangan yang paling kecilnya 5. Nah, negatifnya itu ada di 5. Maka hasilnya akan positif. Oke, jadi kalau yang ini negatifnya berada di bilangan paling besar, nilainya pasti negatif. Kalau negatifnya ada di bilangan yang paling kecil, hasilnya pasti positif. Oke, lanjut ke bentuk yang ketiga. Ini kalau bilangan negatif ditambah bilangan positif. Ini juga sama, kemungkinannya bisa jadi hasilnya bilangan positif, bisa jadi hasilnya bilangan negatif. Contoh, di sini bilangan negatifnya negatif 6 ditambah 7. Kalau ini kan dibalik ya, ini 6 tambah negatif 7, kalau yang ini negatif 6 ditambah 7. Hasilnya berbeda ya, kalau ini negatif 1, yang ini 1. Nah, ini juga sama cara melihatnya. Kalau bilangan negatifnya ada di bilangan paling kecil, jawabannya ya positif, sama seperti tadi kan. Yang ini contoh yang kedua, bilangan negatifnya itu ada di bilangan yang paling besar, yaitu 15. Maka hasilnya akan negatif. Tinggal dicari selisihnya. Selisih antara 15 dan 3 itu 12 gitu. Jadi langsung aja negatif 12. Seperti itu ya. Bentuk yang keempat, nah kalau bilangannya itu sama nih, bilangan negatif ditambah bilangan negatif, itu akan menghasilkan bilangan negatif juga. Contoh, negatif 6 ditambah negatif 7, itu akan menghasilkan negatif 13. Nah, tetapi ini bukan dicari selisihnya, jadi kita tinggal ditambahin aja. 6 ditambah 7 itu 13. Jadi hampir sama ya, bentuk yang ini sama ini hampir sama. Cuman kalau ini mah bilangan positif tambah bilangan positif menghasilkan positif, kalau ini bilangan negatif ditambah bilangan negatif menghasilkan negatif dan angkanya tinggal dijumlah aja. Ini juga sama, negatif 5 tambah negatif 9 pasti negatif dan angkanya tinggal dijumlah 5 tambah 9 14. Kecuali sifat yang ini, yang kedua dan ketiga, ini harus diperhatikan tandanya. Tapi yang dihasilkannya itu, angka yang dihasilkannya itu berupa selisih dari bilangan itu. Ya, kalau sifat 1 dan 4 ditambah, kalau 2 sama 3 itu dicari selisih dari bilangan itu. Kemudian untuk menentukan jawabannya positif atau negatif dilihat dari si bilangan negatifnya itu ada di bilangan terbesar atau di bilangan terkecil. Oke.
Ini yang harus kalian ingat ya. Kita lanjut ke pengurangan. Nah, yang pengurangan juga sama. Ketika bilangan positif dikurangi bilangan positif, itu akan menghasilkan bisa jadi bilangan positif, bisa jadi bilangan negatif. Nah, di sini contohnya bilangan positifnya 7 sama 6, 7 kurang 6, 1. Terus kalau kita balik 6 kurang 7 menghasilkan negatif 1 ya. Lanjut. Bilangan positif dikurangi bilangan negatif, berarti 7 dikurangi negatif 6 itu akan sama dengan 13. Nah, bentuk ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Jadi 7, nah ini ada bilangan negatif bertubrukan ya. Itu akan menghasilkan bilangan positif, sehingga bentuknya berubah jadi seperti ini. Sehingga 7 tambah 6 adalah 13, gitu ya. Jadi kalau kalian nemu suatu operasi yang tubrukan kayak gini, negatif tubrukan sama negatif jadi berubah jadi positif. Ini juga sama. Ini tubrukan lagi nih, berarti jadi 8 tambah 7 yaitu 15. Oke, lanjut ke bentuk yang ketiga. Bilangan negatif dikurangi bilangan positif itu pasti menghasilkan bilangan negatif. Contoh, negatif 7 dikurangi 6 itu akan sama dengan negatif 13. Contoh lain, negatif 15 dikurangi 3 itu akan menghasilkan negatif 18. Jadi kalau diibaratin negatif itu hutang ya, sekarang ini ngutang 7, ngutang lagi 6. Jadi utangnya ada 13. Jadi utangnya bertambah gitu ya kalau diibaratin gitu. Bentuk yang keempat, bilangan negatif dikurangi bilangan negatif itu menghasilkan bisa jadi bilangan positif, bisa jadi bilangan negatif. Nah, contohnya negatif 6 dikurangi negatif 7 akan sama dengan negatif 1. Ingat tadi kata Bu Ade ketika menemukan suatu operasi yang bertubrukan seperti ini, negatif sama negatif bertubrukan itu akan berubah jadi positif. Sehingga bisa kita tulis negatif 6-nya tetap, ininya kita ubah jadi positif 7. Selanjutnya kan bisa kita lihat nih, ternyata si negatifnya itu berada di bilangan paling kecil. Maka jawabannya pasti positif ya ini harusnya. Oke. Ini bukan negatif 1, tetapi harusnya positif 1. Nah, contoh yang kedua, negatif 6 oh ini soalnya sama ya. Oke, itu harusnya hasilnya positif 1. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah perkalian. Nah, ada aturan juga dalam perkalian di sini ketika bilangan positif dikali bilangan positif itu akan menghasilkan bilangan positif. Contoh, 7 dikali 6 ya positif 42, 4 dikali 5 positif 20. Gampang ya kalau bilangan positif dikali bilangan positif. Yang kedua, kalau bilangannya positif dikali bilangan negatif, itu akan menghasilkan bilangan negatif. Begitupun sebaliknya, kalau bilangan negatif dikali bilangan positif, itu akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi kuncinya ketika jenis atau tanda bilangannya itu sama, positif sama positif, negatif sama negatif, itu menghasilkan bilangan positif. Tetapi kalau salah satunya berbeda tanda, ini positif sama negatif, ini negatif sama positif, itu akan menghasilkan bilangan negatif. Gitu ya, jadi kuncinya. Oke, contoh yang kedua di sini 7 dikali negatif 6. Nah, ini beda kan tandanya, maka hasilnya akan negatif. Dan 42 ini dihasilkan dari ya perkalian biasa aja, 7 kali 6 gitu ya. Ini juga sama, 6 kali negatif 3. 6 kali 3-nya 18. Karena perkaliannya berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Contoh yang ketiga ini juga sama, negatif 7 dikali 6, negatif 42. Negatif 5 dikali 3, negatif 15. Nah, ini yang sama tandanya nih, tapi negatif. Negatif 6 dikali negatif 7 menghasilkan positif 42. Negatif 3 dikali negatif 7 menghasilkan positif 27. Oke, nah ada 4 aturan yang harus kalian pahami berarti ya. Silahkan dicatat ke buku catatan kalian masing-masing. Oke, nah selanjutnya operasi terakhir yaitu pembagian. Dalam pembagian pun sama. Nah, sama seperti perkalian, ketika
tandanya sama, positif dibagi positif itu menghasilkan positif. Ini juga sama. Negatif dibagi negatif itu menghasilkan positif, ya. Ini juga sama. Positif dibagi negatif akan negatif, negatif dibagi positif akan negatif. Jadi kalau beda tanda itu pasti negatif, kalau sama tanda itu pasti positif sekalipun bilangan negatif dengan bilangan negatif. Contoh di sini, 42 dibagi 6 sama dengan 7. Udah jelas ya. Tetapi jika 42 dibagi negatif 6 itu akan sama dengan negatif 7 karena ada perbedaan tanda, yang ini positif, yang ini negatif. Contoh lain, negatif 42 dibagi 6. Nah, kalau tadi kan negatifnya ada di 6, kalau yang ini negatifnya ada di negatif 42. Sehingga jawabannya pasti negatif juga karena beda tandanya. Terakhir, negatif 42 dibagi negatif 6 sama dengan positif 7. Karena tandanya sama nih, negatif dengan negatif. Oke, mudah ya? Oke. Silahkan dicatat dulu ke buku catatan kalian. Nah, sebelum Ibu akhiri video ini, Ibu ada punya quotes. Jangan pernah merasa takut salah dalam mencoba hal baru. Nah, karena setiap ahli dulu adalah pemula. Jadi sebelum ahli itu kita pasti memulai dulu, pemula dulu gitu. Berbuat salah, belajar dari itu lalu majulah. Ya, jadi dalam kegagalan atau dalam kesalahan itu bukan akhir segalanya, tapi dari situlah proses kita belajar dari salah menjadi benar. Oke, kalau mau berusaha pasti bisa. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Nah, untuk melatih pemahaman kalian tentang operasi bilangan bulat, Bu Adel akan mengirimkan sebuah latihan soal yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Oke, terima kasih untuk video selanjutnya. Tunggu di video part-part berikutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.